Perkenalkan, nama saya Patricia Munati Jelita, saya sebagai Divisi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Aldi Teguh Saputra dari Divisi Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Semeria Mahendra dari Divisi Pengelola SDM. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Bu. Terima kasih telah hadir tepat waktu dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa agenda kali ini akan mencakup beberapa hal penting. Jadi saya berharap kita semua bisa fokus dan efisien dalam berdiskusi kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kembali tentang kelanjutan peluncuran layanan biometrik yang kita bahas minggu lalu. Peluncuran ini bukan hanya tentang penerapan teknologi baru, akan tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pengamanan pengguna. Lebih banyak tentang bagaimana teknologi ini akan diimplementasikan dan bagaimana hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Untuk itu, saya menyerahkan waktu kepada Bapak Arya untuk menjelaskan sampai mana perencanaan mengenai pengelolaan sumber daya dan layanan kali ini. Baiklah, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya. Langkah-langkah pengelolaan SDM untuk layanan pembayaran biometrik sidik jari. Yang pertama, perencanaan SDM, identifikasi kebutuhan tim. 1. Tim teknologi, ahli biometrik, pengembangan perangkat lunak, dan spesialis keamanan. 2. Tim operasional, staf customer service, pelatihan internal, dan auditor teknologi. 3. Tim kepatuhan, spesialis hukum untuk memastikan layanan mematuhi aturan privasi data. 4. Rekrut tenaga ahli, cari orang dengan pengalaman di teknologi biometrik, fintech, dan regulasi perbankan. Yang tugas kedua, pelatihan pengembangan, pelatihan teknis, pengembangan. Yang pertama, pelatihan teknis, ajarkan cara menggunakan teknologi biometrik seperti pemasangan, perbaikan, dan menjaga keamanan. Terus tugas kedua, pelatihan hukum, berikan pemahaman tentang aturan perlindungan data dan cara menghindari pelanggaran hukum. Yang ketiga, simulasi layanan, lakukan uji coba layanan agar tim siap menghadapi situasi nyata. Terus tugas yang ketiga itu pengembangan resiko, keamanan data, ajarkan cara menyimpan dan melindungi data biometrik pelanggan dengan aman. Kedua, penanganan masalah, bentuk tim khusus untuk menangani masalah seperti kebocoran data atau gangguan sistem. Yang ketiga, audit rutin, periksa sistem secara berskala untuk memastikan layanan berjalan sesuai aturan. Itu yang telah saya sampaikan untuk tugas kami. Baik, terima kasih Bapak Arya. Silahkan untuk nanti bisa didiskusikan kembali dengan tim dan bisa dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya, bagaimana Bapak Aldino, bagian pemasaran apakah sudah ada perkembangan atau belum? Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk memperkenalkan fitur tersebut, kita harus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman nasabah. Karena di Indonesia sendiri belum banyak yang menggunakan fitur tersebut. Sehingga dengan sosialisasi kepada masyarakat dapat mengetahui keunggulan dari penggunaan fitur tersebut. Selain itu, pada awal bulan Januari kami merencanakan untuk mengadakan sebuah acara, yaitu dengan mengadakan festival kuliner yang memberikan potongan harga ketika membayar menggunakan fitur tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai bagaimana keunggulan dari fitur tersebut setelah mereka menggunakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran? Untuk mungkin bisa ditambahkan lagi mengenai promosi, bagaimana fitur tersebut dapat digunakan dan juga keunggulan-unggulan yang didapat oleh individu atau nasabah yang menggunakan fitur tersebut. Mungkin itu saja yang tambahan dari saya. Mungkin bisa didiskusikan kembali dengan tim.
Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan. Kami akan memperbaiki untuk kedepannya. Selanjutnya Ibu cerita bagaimana bagian keuangan, apakah ada kendala? Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk anggaran mengembangkan layanan pembayaran biometrik ini, karena kita menggunakan scanner sidik jari, jadi yang diperlukannya itu yang pertama bagian pengembangan teknologi. Untuk perangkat keras biayanya itu sebesar 1 juta sampai 8 juta rupiah. Kalau untuk perangkat lunaknya itu sampai 700 sampai 1 miliar. Yang kedua, untuk keamanan datanya biayanya sekitar 700 sampai 1 miliar. Terus untuk penyimpanan datanya itu 160 sampai 30 juta rupiah. Yang ketiga, sistem pembayarannya itu menggunakan gateway dan core banking system. Jadi biayanya itu sebesar 700 sampai 4 juta rupiah tergantung kompleksitasnya. Untuk peningkatan infrastruktur atau mesin ATM-nya itu biayanya itu per unit 160 sampai 700 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk pelatihan dan sosialisasinya biayanya sebesar 160 sampai 700 juta rupiah. Itu untuk kampanye awalnya, Bu. Mungkin ada saran untuk tentang biayanya. Saya rasa sudah cukup. Mungkin nanti bisa didiskusikan kembali dengan tim Anda. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan tim Anda. Terima kasih, Bu. Saya rasa persiapan untuk peluncuran fitur baru biometrik kali ini sudah cukup matang. Dan mungkin tadi ada sedikit tambahan bisa untuk didiskusikan kembali dengan tim. Pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada rapat kali ini. Saya harap kita semua bisa melanjutkan pekerjaan ini sampai tuntas, sampai peluncuran fitur nanti bisa terlaksana pada awal tahun. Jika nanti ada hal yang akan disampaikan atau diskusikan lagi lebih lanjut, rekan-rekan bisa menghubungi saya dan juga tim saya. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, rapat ini saya tutup. Semoga kita berhasil mencapai tujuan yang optimal.